Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak M. Syarif Khalili MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan materi Al-Qur'an Hadis MTS-MA. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yakni tentang kelemahan-kelemahan dalam pembelajaran Al-Quran Hadis. Di video ini kita akan membahas kelemahan-kelemahan yang sering muncul di pembelajaran Al-Quran Hadis. Nah, yang pertama, pembelajaran Al-Quran Hadis masih didominasi dengan metode pembelajaran ceramah dan hafalan. Siswa hanya mendengarkan penjelasan dari guru tanpa ikut aktif berpikir dan berlatih. Lalu yang kedua, kurangnya fokus pada pemahaman makna, khususnya dari segi tafsir. Karena banyak siswa yang bisa membaca tapi kurang bisa memahami makna yang terkandung dalam ayat atau hadis tersebut. Lalu yang ketiga, metode membaca Al-Quran kadang monoton, hanya menirukan gaya guru membaca tanpa variasi latihan, sehingga siswa cepat bosan dan progresnya lambat. Lalu yang keempat, minimnya pembelajaran dengan media modern, misalnya kurang menggunakan audio tajwid atau video visual bacaan, aplikasi hafalan, atau animasi tafsir yang sebenarnya bisa membantu mereka dalam pembelajaran. Lalu yang kelima, tidak semua guru menghubungkan ayat dan hadis dengan kehidupan sehari-hari, sehingga siswa merasa bahwa ajaran Al-Quran dan hadis yang diajarkan di sekolah jauh dari realitas mereka. Dan yang terakhir atau yang keenam, yakni evaluasi hanya seringkali berupa hafalan tanpa membuat evaluasi pemahaman atau penghayatan atau penerapan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana strategi pengembangannya? Nah, yang pertama, guru bisa menggunakan metode pembelajaran interaktif seperti diskusi, tanya jawab, atau praktek, dan banyak sekali metode pembelajaran yang bisa kita ambil dan kita terapkan di pembelajaran di kelas bersama siswa. Lalu yang kedua, yakni menggunakan teknologi modern seperti aplikasi tajwid yang interaktif, video bacaan qori, kartu hafalan digital, dan lain sebagainya, agar siswa juga tidak merasa bosan atau monoton saat melakukan pembelajaran di kelas. Lalu yang ketiga, menghubungkan ayat dan hadis dalam pembelajaran tersebut dengan realitas kehidupan siswa, sehingga siswa tidak merasa bahwa pembelajaran Al-Quran dan hadis yang telah dipelajari di sekolah itu tidak jauh dari realitas kehidupan mereka. Lalu yang keempat, menggunakan metode proyek, contohnya membaca ayat-ayat pilihan, membuat video pendek tentang hadis, atau yang lainnya. Juga metode membaca Al-Quran di kelas itu juga bisa kita variasikan dengan murojaah bergiliran atau membaca setoran hafalan 1 minggu sekali bersama kelas-kelas yang lain. Banyak sekali metode pembelajaran yang bisa kita adopsi untuk pembelajaran agar para siswa tidak merasa bosan dan bisa diterapkan di kehidupan siswa sehari-harinya. Selain itu, juga bisa membuat evaluasi yang bermakna atau penilaian evaluasi yang bermakna, seperti memahami arti ayat global, menjelaskan pesan hadis, menunjukkan perubahan sikap sesuai ayat dan hadis yang telah dipelajari. Jadi tidak hanya monoton, hanya evaluasi hafalan siswa. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait kelemahan-kelemahan dalam pembelajaran materi Al-Quran Hadis dan beberapa strategi sederhana yang bisa kita terapkan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dan saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan atau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.